Angka 10 miliar itu membuat mata suamiku buta. Dia mengusirku demi wanita lain, tanpa tahu bahwa saldo itu hanyalah ilusi digital yang diciptakan untuk menguji kesetiaannya yang telah mati. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suara tawa yang menyakitkan memenuhi ruang tamu bergaya minimalis itu. Udara terasa begitu menyesakkan bagi Indira, seolah-olah oksigen di ruangan itu telah dihisap habis oleh keserakahan 3 manusia yang berdiri di hadapannya. Rangga, pria yang sudah 3 tahun menjadi suaminya, berdiri dengan dada membusung. Di tangan kanannya, ia menggenggam ponsel pintar keluaran terbaru, memamerkan layar yang menyala terang ke depan wajah Indira. Cahaya dari layar ponsel itu menyoroti seringai lebar di wajah Rangga, sebuah senyum kemenangan yang bercampur dengan penghinaan. Lihat ini baik-baik, Indira, lihat. Bentak Rangga dengan suara menggelegar. 10 miliar. Kamu bisa baca angkanya? 1, 0, 0, 0. Sudahlah. Otak udikmu itu pasti pusing menghitung nolnya. Indira hanya diam mematung. Ia menatap layar ponsel itu. Memang benar, di aplikasi perbankan seluler itu tertera saldo masuk sebesar 10 miliar rupiah. Angka yang fantastis. Angka yang mampu mengubah nasib seseorang dalam sekejap mata. Di samping Rangga, duduk seorang wanita dengan gaun merah ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Itu Bella. Wanita yang selama 6 bulan terakhir ini menjadi duri dalam daging pernikahan Indira. Bella tertawa kecil. Jemarinya yang lentik dengan kuku bercat merah darah melingkar manja di lengan Rangga. Sayang, jangan galak-galak dong sama mantan istri. Ucap Bella dengan nada yang dibuat-buat, penuh bisa. Kasihan dia, sudah miskin, jelek, dicerai pula. Di sofa seberang, Bu Sari, ibu kandung Rangga alias ibu mertua Indira, sedang sibuk mengunyah kue nastar sambil menatap sinis menantunya. Akhirnya doa ibu terkabul. Rangga, kamu dapat rezeki nomplok begini pasti karena mau membuang sial. Dan sial itu ya istrimu yang mandul dan tak berguna ini. Kata-kata itu meluncur tajam, menusuk hati. Namun anehnya, Indira tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh di pipinya. Wajahnya tenang, datar, nyaris tanpa ekspresi. Sikap tenang Indira ini justru membuat Rangga semakin berang. Ia mengharapkan Indira berlutut, memohon, atau menangis histeris agar tidak diceraikan. Mulai detik ini, kamu bukan istriku lagi. Seru Rangga sambil menunjuk pintu keluar. Uang warisan dari paman jauhku sudah cair. Dan sesuai janjiku pada Bella, begitu uang ini masuk, aku akan menikahinya secara resmi. Pesta mewah, rumah baru, mobil baru. Kamu cuma parasit. Rangga kemudian mengutak-atik ponselnya dengan kasar. Tapi, karena aku ini orang yang baik hati dan tidak tegaan, aku akan memberimu pesangon. Anggap saja ini sedekah terakhirku. Ting! Ponsel di saku daster lusuh Indira berbunyi. Sebuah notifikasi masuk. Indira mengambilnya perlahan. Dana masuk. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Kata Rangga dengan nada meremehkan. Cukup untuk kamu sewa kos-kosan kumuh sebulan dan makan mie instan. Sekarang, kemasi barang-barangmu yang tidak berharga itu dan angkat kaki dari istanaku. Sekarang. Istanaku. Batin Indira. Rumah ini dibeli dengan uang tabungan Indira di awal pernikahan. Meski sertifikatnya atas nama Rangga karena bujuk rayu lelaki itu. Tapi Indira tetap diam. Bu Sari menimpali. Heh, Indira, jangan bawa barang-barang elektronik ya. Itu semua milik anakku. Bawa saja baju-bajumu yang kampungan itu. Indira menarik napas panjang. Ia menatap satu persatu wajah orang-orang yang pernah ia anggap keluarga. Rangga, suami yang dulu berjanji sehidup semati. Bu Sari, mertua yang dulu ia hormati. Dan Bella, wanita yang menghancurkan segalanya. Indira melirik jam dinding. Pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. 5 menit lagi bank tutup operasional untuk clearing besar. Waktunya pas. Baik, Mas. Ucap Indira pelan. Suaranya terdengar dingin, membuat bulu kuduk Bella sedikit meremang. Namun segera ditepisnya perasaan itu. Aku akan pergi. Terima kasih 1 jutanya. Cih, tidak punya harga diri, cibir Bella. Dikasih 1 juta langsung diterima. Indira berjalan ke kamar utama. Ia tidak mengambil banyak barang. Ia hanya mengambil sebuah koper kecil yang sudah ia siapkan di bawah tempat tidur sejak seminggu lalu. Di dalamnya hanya ada beberapa pasang pakaian dan sebuah laptop tipis berwarna hitam. Saat Indira menyeret koper keluar kamar, Rangga masih sibuk memeluk Bella, membicarakan rencana bulan madu ke Eropa. Kita akan keliling Paris. Sayang, kita beli tas-tas branded yang kamu mau. Janji Rangga.
Terima kasih, Mas Rangga sayang. Untung warisannya cepat cair ya. Jawab Bella manja. Indira berhenti sejenak di ambang pintu depan. Ia menoleh ke belakang. Mas Rangga, panggil Indira. Rangga menoleh dengan wajah garang. Apalagi? Belum pergi juga. Selamat atas uang 10 miliarnya. Ucap Indira dengan senyum tipis yang misterius. Semoga uang itu cukup untuk membayar semua penyesalanmu nanti. Hati-hati, Mas. Uang yang datang dengan mudah, biasanya pergi dengan cara yang mengejutkan. Pergi sana. Dasar wanita gila iri dengki. Busari melempar bantal sofa ke arah Indira. Indira melangkah keluar. Pintu rumah tertutup di belakangnya dengan suara debam yang keras. Matahari sore menyengat kulitnya. Tapi hati Indira terasa dingin sedingin es. Ia berjalan menuju gerbang kompleks. Di sana, sebuah mobil sedan hitam mewah yang terparkir agak jauh menyalakan lampunya 2 kali. Itu bukan taksi. Itu jemputan pribadinya. Di dalam rumah, Rangga kembali menatap layar ponselnya. Ia merasa ada yang aneh. Kenapa aplikasi bannya terasa sedikit lambat saat ia mencoba mengklik menu transfer untuk memindahkan uang ke rekening Bella? Ah, mungkin sinyal sedang buruk, pikirnya. Yang penting angkanya masih di sana. 10 miliar. Aman. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, Indira sedang tersenyum. Bukan senyum kesedihan, melainkan senyum seorang pemain catur yang baru saja melihat lawannya memakan umpan, tepat sebelum skakmat. Mobil sedan hitam itu melaju membelah kemacetan sore Jakarta. Di dalamnya, Indira duduk di kursi belakang dengan tatapan menerawang keluar jendela. Pendingin udara yang sejuk dan jok kulit yang nyaman sangat kontras dengan perlakuan yang baru saja ia terima. Nyonya Indira, kita langsung ke apartemen atau ke kantor? Tanya pria yang duduk di kursi pengemudi. Pria itu memakai setelan jas rapi. Adrian, sahabat masa kecil sekaligus pengacara kepercayaan keluarga Indira yang sesungguhnya. Ke kantor saja dulu, Adrian. Aku perlu memastikan sistemnya berjalan, jawab Indira. Suaranya kini terdengar berwibawa, jauh berbeda dari nada bicara istri yang tertindas beberapa menit lalu. Dan tolong, jangan panggil nyonya. Panggil Indira saja seperti biasa. Adrian mengangguk lewat kaca spion. Baik. Indira, maaf aku terlambat menjemput. Melihat Rangga melempar kartu ATM itu, rasanya aku ingin turun dan menghajarnya saat itu juga. Jangan kotori tanganmu, Adrian. Biar dia hancur oleh keserakahannya sendiri, sahut Indira datar. Pikiran Indira melayang mundur ke masa lalu. 3 tahun yang lalu. Saat itu, Indira adalah putri tunggal dari keluarga pengusaha properti yang sangat kaya. Namun, ia bosan dengan pria-pria yang mendekatinya hanya karena harta ayahnya. Ia memutuskan untuk hidup mandiri, menyembunyikan latar belakangnya, dan bekerja sebagai staf IT biasa di sebuah perusahaan rintisan. Di sanalah ia bertemu Rangga. Rangga saat itu terlihat sebagai pria sederhana, pekerja keras, dan sangat perhatian. Rangga tidak tahu siapa Indira sebenarnya. Rangga mencintai Indira yang miskin. Atau setidaknya, itulah yang Indira percayai. Pernikahan mereka sederhana. Orang tua Indira, meski berat hati, menuruti kemauan putrinya untuk tidak memamerkan kekayaan saat resepsi. Disinilah awal mula bibit penghinaan Busari muncul. Busari kecewa karena Rangga menikahi wanita yang dianggapnya tidak punya modal. Istrimu itu tidak bisa bantu ekonomi keluarga. Rangga, bisnis bapakmu sedang sulit. Harusnya kamu cari istri yang kaya. Begitu kata-kata Busari yang sering terdengar di telinga Indira di awal pernikahan. Namun, Indira tetap bertahan karena ia percaya Rangga berbeda. Kehancuran dimulai setahun yang lalu. Rangga mulai berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau perjalanan dinas. Bisnis kecil-kecilan yang Rangga rintis menggunakan uang tabungan Indira, yang diakui Rangga sebagai pinjaman bank, mulai bermasalah. Aku ditipu partner bisnis, Dek, rintih Rangga suatu malam, pulang dengan wajah kusut. Uang modal habis. Kita punya utang 200 juta. Indira, sebagai istri yang setia, rela menjual perhiasan peninggalan neneknya, satu-satunya barang mewah yang ia bawa, untuk menutup utang itu. Ia bahkan mengambil pekerjaan lepas tambahan di malam hari, merusak matanya di depan layar komputer, demi membantu Rangga. Tapi apa kenyataannya? Sebulan yang lalu, Indira menemukan fakta yang menghancurkan hatinya. Saat sedang membersihkan jas kerja Rangga, ia menemukan struk pembayaran hotel bintang 5 dan bukti transfer ke sebuah toko perhiasan. Tanggalnya bertepatan dengan hari di mana Rangga mengaku ditipu partner bisnis. Rangga tidak ditipu. Rangga menggunakan uang modal itu untuk berjudi online dan membelikan kalung emas untuk Bella, sekretaris baru di kantor temannya. Indira hancur. Bukan karena uangnya hilang, tapi karena kebohongannya. Namun, Indira bukan wanita lemah yang akan menangis di pojokan. Darah pebisnis mengalir di tubuhnya. Malam itu juga, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam.
Dengan keahlian itnya, tidak sulit bagi Indira untuk meretas masuk ke ponsel Rangga saat suaminya itu tidur mendengkur. Chat-chat mesra, rencana liburan, hingga rencana Rangga untuk menceraikan Indira setelah ia mendapatkan modal besar dari pinjaman online ilegal, semuanya terbaca jelas. Tapi momen kuncinya adalah ketika Indira menemukan rencana busuk Rangga dan Bella untuk memalsukan data guna mencairkan asuransi fiktif. Mereka butuh uang cepat dan berencana melakukan tindakan kriminal. Indira tahu ia harus bertindak sebelum suaminya masuk penjara konyol atau menjerat Indira dalam utang piutang. Ia harus memberi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan Rangga seumur hidup. Flashback, membawa ingatan Indira ke sebuah sore, 2 minggu sebelum pengusiran hari ini. Indira menyodorkan tumpukan dokumen tebal ke hadapan Rangga yang sedang asyik bermain game di ponselnya. "Mas, tolong tanda tangan ini," kata Indira saat itu. "Apa ini?" tanya Rangga tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. "Ini dokumen pembaruan polis asuransi kesehatan dan rencana tabungan pendidikan untuk anak kita nanti. Pihak bank minta tanda tangan suami istri." Bohong Indira dengan wajah polos. Rangga mendengus kesal karena diganggu. "Ah, ribet banget sih. Kamu kan tahu aku malas baca tulisan kecil-kecil begitu. Mana pulpennya?" "Di sini, Mas. Dan di halaman belakang juga," tunjuk Indira. Tanpa membaca satu kalimat pun, Rangga membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Ia tidak tahu bahwa dokumen itu bukanlah asuransi. Dokumen itu adalah surat perjanjian pemisahan harta dan kuasa pengelolaan aset tak terbatas. Isinya sangat fatal. Rangga memberikan kuasa penuh kepada Indira untuk mengelola, memindahkan, dan menarik kembali segala bentuk aset atau dana yang masuk rekening atas nama Rangga, jika dana tersebut terbukti berasal dari sumber yang terafiliasi dengan Indira. Selain itu, ada klausul bahwa jika terjadi perceraian karena perselingkuhan, maka seluruh aset Rangga menjadi milik Indira sebagai ganti rugi imaterial. Rangga telah menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Kembali ke masa kini, di dalam mobil mewah itu. "Apa transfer, warisan, itu sudah terkonfirmasi di sistem bank bayangan kita, Adrian?" tanya Indira memecah keheningan. Adrian tersenyum miring. "Sudah, Indira. Tampilan antarmuka di HP Rangga itu adalah aplikasi cloning yang kita tanam saat kau meminjam HP-nya minggu lalu. Dia melihat saldo 10 miliar. Tapi server aslinya ada di kendali kita. Uang itu memang ada. Aku transfer dari rekening pribadimu ke rekening penampungan sementara yang terhubung ke sana, tapi statusnya hold, tertahan. Dia bisa melihatnya, tapi tidak bisa menyentuhnya." Indira mengangguk puas. Dia pikir dia dapat warisan dari Paman Burhan yang fiktif itu. Padahal Paman Burhan sudah meninggal 10 tahun lalu dalam kemiskinan. "Perangkap sudah terpasang sempurna," tambah Adrian. "Besok dia akan mencoba menggunakan uang itu untuk pesta pertunangannya dengan Bella. Dan saat itulah bom waktunya meledak." Indira menatap gedung-gedung tinggi Jakarta yang mulai menyalakan lampu. Wajahnya keras. "Dia memberiku 1 juta untuk bertahan hidup. Besok, aku pastikan dia tidak akan punya uang sepeser pun bahkan untuk membeli air mineral." Mobil sedan itu melaju kencang, membawa Indira menjauh dari masa lalunya yang kelam, menuju babak baru di mana ia bukan lagi korban, melainkan sang eksekutor. Ingatan Indira kembali melompat mundur, kali ini ke 1 bulan yang lalu. Sebuah momen krusial yang menjadi titik balik di mana sisa-sisa cintanya pada Rangga benar-benar hangus terbakar, menyisakan abu dendam yang siap dikobarkan. Siang itu matahari Jakarta terasa sangat terik. Indira sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Bukan untuk berbelanja barang mewah, melainkan untuk mengantar pesanan catering kecil-kecilan yang ia rintis secara diam-diam untuk menambah uang belanja dapur yang selalu dipotong Rangga. Saat hendak keluar dari mal, langkah kaki Indira terhenti mendadak di dekat sebuah kafe outdoor yang tertutup tanaman hias tinggi. Suara itu, suara tawa yang sangat ia kenal. Indira menajamkan telinganya. Di balik partisi tanaman itu, duduk Rangga. Tapi dia tidak sendirian. Ada Bella di sana, duduk begitu rapat hingga bahu mereka bersentuhan. Indira menahan napas, menyembunyikan dirinya di balik pilar besar. Jantungnya berdegup kencang bukan karena asmara, melainkan karena firasat buruk. "Mas, sampai kapan kita begini terus?" rengek Bella. Suaranya manja namun menuntut. "Katanya mau belikan aku apartemen? Katanya mau ceraikan si Upik Abu itu? Tagihan kartu kreditku sudah menumpuk. Mas, kalau kamu miskin terus, mending aku cari sugar daddy lain saja." Darah Indira mendidih mendengar sebutan Upik Abu itu. Namun, jawaban Rangga jauh lebih menyakitkan. "Sabar dong, sayang. Aku lagi pusing 7 keliling," keluh Rangga sambil menyesap es kopinya. Si Indira itu ternyata pelit juga. "Perhiasannya sudah habis kujual semua. Gajinya cuma cukup buat makan sehari-hari. Aku lagi cari cara buat dapat uang gede instan." "Pinjol lagi?" tanya Bella sinis. "Bukan. Itu risikonya besar. Aku sudah dikejar debt collector.
bisik Rangga. Suaranya merendah tapi masih terdengar oleh Indira yang berjarak 2 meter dari mereka. Aku punya rencana gila. Kamu tahu Paman Burhan? Saudara jauh bapakku yang hilang kontak. Yang kamu bilang pernah jadi TKI di Arab itu. Iya. Aku kepikiran mau memalsukan surat kematian dia. Kita buat skenario seolah-olah dia meninggal dan mewariskan asuransi jiwa. Aku punya kenalan orang dalam di asuransi abal-abal yang bisa bantu cairkan klaim kalau datanya kita manipulasi. Kalau berhasil, kita bisa dapat 500 juta. Lumayan buat modal nikah kita. Indira menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan kaget. Suaminya bukan hanya pemalas dan peselingkuh, tapi sekarang berniat menjadi kriminal penipu asuransi. Tapi itu bahaya, Mas. Kalau ketahuan polisi gimana? Bella tampak ragu, namun matanya berbinar mendengar angka 500 juta. Ah, kamu tenang saja. Yang penting kita butuh modal buat nyogok orang dalamnya. Nah, aku lagi mikir mau gadaikan sertifikat rumah yang ditempati Indira. Mumpung sertifikatnya atas namaku. Detik itu juga, Indira sadar. Rangga bukan hanya jahat. Dia adalah parasit yang akan memakan inangnya sampai mati. Rumah itu dibeli dengan keringat Indira sebelum menikah. Di atas namakan Rangga demi ego lelaki itu. Dan sekarang mau digadaikan demi selingkuhan? Indira tidak melabrak mereka saat itu. Ia memilih mundur perlahan, meninggalkan kafe dengan hati yang membeku. Otaknya yang cerdas, otak seorang lulusan terbaik jurusan bisnis dan TI, mulai berputar cepat. Jika Rangga begitu putus asa mengejar uang haram, mengapa tidak memberinya uang haram yang paling besar sekalian? Malamnya, Indira menemui Adrian di kantor firma hukumnya yang megah. Wajah Indira pucat, tapi matanya menyala. Aku butuh bantuanmu, Adrian. Buatkan skenario warisan. Ucap Indira tanpa basa-basi. Adrian mengernyitkan dahi. Maksudmu? Rangga butuh uang. Dia serakah, bodoh, dan tidak teliti. Itu kelemahan fatalnya. Dia tidak pernah mengecek detail hukum. Dia hanya melihat angka, jelas Indira. Kita akan pancing keserakahannya. Buat surat pemberitahuan warisan palsu. Katakanlah Paman Burhan yang dia sebut-sebut itu ternyata pengusaha sukses di luar negeri dan meninggal dunia. Kau mau memberinya uang? Tanya Adrian tak percaya. Tidak. Aku mau memberinya angka. Koreksi Indira dingin. Berapa limit transfer yang bisa kita atur dalam sistem sandbox perbankan yang sedang dikembangkan perusahaanmu? Adrian mulai tersenyum mengerti. Perusahaan teknologi milik keluarga Indira memang sedang mengembangkan aplikasi perbankan digital baru. Mereka punya sistem simulasi yang terlihat sangat nyata. Tak terbatas. Kita bisa menaruh angka berapa saja di sana. Indira. Tapi itu uang semu. Tidak bisa ditarik tunai di ATM bank lain. Hanya bisa berputar di ekosistem kita. Sempurna, gumam Indira. Masukkan angka 10 miliar. Buat syarat pencairannya adalah dia harus menceraikan istri pertamanya. Aku ingin melihat seberapa murah harga diriku di matanya. 2 hari kemudian, umpan itu dilempar. Sebuah surat resmi berlogo firma hukum luar negeri, yang sebenarnya alamat palsu buatan Adrian, tiba di rumah. Amplopnya tebal, kertasnya wangi dan berkelas. Indira memperhatikan dari dapur saat Rangga membuka surat itu. Tangan Rangga gemetar. Matanya melotot seakan mau keluar. Napasnya memburu. 10 miliar. Des Rangga. Dia langsung berteriak memanggil ibunya. Bu, ibu, lihat ini. Kita kaya raya, Bu. Tanpa rasa curiga sedikit pun, tanpa mencoba mengecek kebenaran firma hukum itu di internet, tanpa bertanya kapan Paman Burhan meninggal, Rangga langsung percaya. Kenapa? Karena keserakahan telah menutup logika dasarnya. Dia merasa berhak, kaya tanpa usaha. Tapi ada syaratnya, Mas. Pancing Indira pura-pura polos saat Rangga membacakan isi surat itu dengan sombong. Ah, syarat gampang ini. Seru Rangga. Ahli waris harus berstatus duda atau belum menikah untuk memastikan harta tidak jatuh ke tangan yang salah. Hahaha, ini sih bukan syarat. Ini petunjuk dari Tuhan. Mendengar itu, Indira menemukan senjata, pemusnah massal untuk menghancurkan Rangga. Senjata itu bukan pistol atau racun, melainkan literasi keuangan Rangga yang nol besar. Rangga begitu bodoh hingga tidak menyadari bahwa tidak ada hukum waris manapun di dunia yang mewajibkan penerimanya bercerai. Rangga menelan mentah-mentah kebohongan itu karena itu sesuai dengan keinginan liarnya. Baiklah, Mas. Batin Indira saat itu. Kamu menginginkan uang itu lebih dari apapun. Maka aku akan biarkan kamu memeluk uang itu, membawanya tidur, memimpikannya, sampai kamu terbangun dan menyadari bahwa kamu sedang memeluk angin. Itulah momen di mana Indira berhenti menjadi korban. Dia bukan lagi istri yang tersakiti. Dia adalah sutradara yang sedang mengarahkan babak terakhir dari tragedi hidup Rangga. Kembali ke masa kini. Langit Jakarta sudah berubah menjadi gelap gulita.
Di sebuah ruangan private suite di lantai 40 sebuah hotel mewah milik keluarga Indira, suasana terasa hening namun mencekam. Kontras sekali dengan kekacauan dan teriakan-teriakan di rumah kontrakan Rangga tadi sore. Indira berdiri di depan jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan lampu-lampu kota. Dia sudah mengganti pakaian lusuhnya dengan blazer putih elegan dan celana bahan yang membalut kakinya dengan sempurna. Tidak ada lagi daster. Tidak ada lagi wajah kusam. Di ruangan ini, aura seorang pewaris tunggal grup Wirya kembali bersinar. Di meja kerja yang luas di belakangnya, 3 buah laptop menyala, menampilkan barisan kode dan grafik perbankan yang rumit. Adrian duduk di sana. Jemarinya menari lincah di atas keyboard. Status target? Tanya Indira tanpa menoleh. Dia sedang mabuk kemenangan. Indira, lapor Adrian sambil terkekeh sinis. Dari penyadapan mikrofon di HP-nya, terdengar dia sedang menelepon wedding organizer paling mahal di kota ini. Dia memesan paket Royal Wedding untuk besok malam. DP harus dibayar besok pagi jam 10. Bagus. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya. Gumam Indira. Ia berjalan mendekati meja kerja. Tunjukkan tampilan antarmuka rekeningnya. Adrian menekan tombol enter. Di layar besar yang tertempel di dinding, muncul tampilan aplikasi mobile banking yang persis sama dengan yang ada di HP Rangga. Tertera saldo, 10 miliar rupiah. Jelaskan padaku sekali lagi mekanisme teknisnya. Adrian, aku tidak mau ada kesalahan sekecil apapun besok, pinta Indira tegas. Meskipun dia mengerti dia butuh kepastian absolut. Adrian membetulkan letak kacamatanya. Sederhana tapi mematikan. Rekening yang Rangga pegang sebenarnya adalah sub-account atau rekening anak dari rekening induk, master account, milikmu. Dalam sistem perbankan prioritas yang kita buat, fitur ini biasanya dipakai orang tua kaya untuk memantau jajan anaknya. Adrian menunjuk garis merah yang menghubungkan 2 akun di layar. Fitur parental control aktif. Artinya, kau sebagai pemegang rekening induk punya kendali 100%. Kau bisa melihat apa yang dia lihat, tapi kau juga bisa membatasi apa yang bisa dia lakukan. Saldo 10 miliar itu nyata ada di pool dana kita, tapi statusnya mirroring. Bayangannya ada di HP Rangga, tapi fisiknya ada di brankas digitalmu. Dan tombol ini. Indira menunjuk ikon bergembok merah di layar administrator. Itu tombol kill switch, jawab Adrian dramatis. Begitu kau menekan tombol ini, sambungan antara rekening induk dan rekening anak akan terputus. Dana akan ditarik otomatis kembali ke induk. Tapi Adrian memberi jeda untuk efek dramatis. Sistem aplikasi di HP Rangga tidak akan langsung sadar. Ada cache memori atau ingatan sementara di aplikasinya. Jadi, meskipun uangnya sudah kau tarik malam ini, angka 10 miliar itu akan tetap tampil di layar HP-nya sampai dia mencoba melakukan transaksi real-time ke bank lain. Indira tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Jadi, dia akan tidur nyenyak malam ini, memandangi angka 10 miliar itu, merasa menjadi raja dunia. Besok pagi, dia akan datang ke hotel dengan dagu terangkat, siap membayar ratusan juta. Tepat sekali, sahut Adrian. Dan saat dia menekan tombol transfer, di depan kasir hotel atau vendor catering system akan memaksa refresh. Server akan menolak permintaannya karena saldonya sebenarnya 0. Indira menatap layar itu lekat-lekat. Dia teringat wajah Rangga yang melempar kartu debit 1 juta perak ke wajahnya. Dia teringat hinaan Busari. Dia teringat tawa Bella. Tarik sekarang, perintah Indira. Kau yakin? Tidak mau menunggu besok pagi biar lebih mendebarkan. Goda Adrian. Tidak. Aku mau tidur nyenyak malam ini dengan mengetahui bahwa dia sudah bangkrut. Hanya saja dia belum sadar. Jawab Indira tegas. Tarik semua uangnya. Sisakan biarkan kosong melompong. Oh tunggu. Sisakan tagihan administrasi bulanan biar saldonya minus. Adrian tertawa pelan. Kejam. Aku suka. Klik. 1 tekanan jari Adrian di tombol enter. Di layar monitor, grafik saldo di akun Rangga, pada sisi server, meluncur turun drastis dari puncak gunung 10 miliar menjadi garis datar di angka 0. Bahkan kemudian muncul warna merah, Rp 25.000, biaya admin. Namun, di simulasi tampilan HP Rangga, angka 10 miliar itu masih bertengger manis, diam tak bergerak, bagaikan fata morgana di gurun pasir yang siap menipu pengelana yang kehausan. Indira mengambil gelas anggur di meja, menyesapnya sedikit. Sekarang, ucap Indira sambil menatap refleksi dirinya di kaca jendela. Senjatanya sudah dikokang. Bukti-bukti kecurangannya, surat perjanjian yang dia tanda tangani tanpa baca, rekaman perselingkuhannya, bukti dia menggadaikan barang-barangku, semua sudah kau siapkan untuk presentasi besok. Sudah siap dalam flash disk dan terhubung ke cloud. Begitu kau beri kode, aku bisa mengambil alih layar proyektor di ballroom hotel tempat dia mau pamer itu. Jawab Adrian sigap. Bagus. Besok bukan hanya tentang uang, Adrian.
Besok adalah tentang penghakiman publik. Aku ingin Busari melihat anak kebanggaannya dipermalukan. Aku ingin Bella tahu bahwa dia baru saja bertunangan dengan pengangguran yang punya utang. Indira berbalik badan, memunggungi pemandangan kota. Wajahnya kini terlihat lelah namun lega. Langkah pertama dari pembalasan dendamnya sudah selesai. Perangkap tikus sudah tertutup. Hanya saja tikusnya belum sadar kalau ekornya sudah terjepit. Istirahatlah, Indira. Besok hari besar, kata Adrian lembut. Ya, besok aku akan datang ke pestanya, bisik Indira. Sebagai tamu kehormatan yang membawa kado terindah. Kenyataan. Di tempat lain, di rumah mewah yang kini terasa sepi tanpa kehadiran Indira yang biasa membereskan segalanya, Rangga sedang berbaring di sofa. Ia mencium layar ponselnya berkali-kali. 10 miliar, 10 miliar. Igau Rangga dalam tidurnya, memeluk HP itu erat-erat. Ia tidak tahu bahwa di dalam benda pipih yang dipeluknya itu, kekayaannya sudah menguap menjadi debu. Dan esok hari, debu itu akan membuat matanya perih hingga menangis darah. Aula ballroom Hotel Grand Cempaka malam itu tampak berkilauan bagaikan istana dongeng. Lampu kristal raksasa menggantung gagah di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Meja-meja bundar telah ditata rapi dengan taplak sutra putih, siap menyambut ratusan tamu undangan yang mulai berdatangan. Wangi bunga lili segar bercampur dengan aroma parfum mahal memenuhi udara. Rangga berdiri di dekat pintu masuk utama, mengenakan setelan jas tuxedo hitam yang baru saja dibelinya tadi pagi, tentu saja dengan kartu kredit yang ia yakini akan segera lunas tagihannya. Di sampingnya, Bella tampak bersinar, atau lebih tepatnya berusaha terlalu keras untuk bersinar, dengan gaun penuh payet yang menyilaukan mata dan kalung berlian imitasi yang melingkar di lehernya. Selamat datang, Pak Broto. Wah, terima kasih sudah datang. Sapa Rangga dengan suara lantang, sengaja dikeraskan agar semua orang tahu dia kenal dengan pejabat daerah itu. Selamat ya, Rangga. Saya dengar kamu dapat rezeki besar, ujar Pak Broto basa-basi. Ah, biasa saja Pak, cuma 10 miliar. Rezeki anak soleh, jawab Rangga dengan tawa yang dibuat-buat, sambil melirik Bella yang tersenyum bangga. Di sudut lain, Busari sedang sibuk memamerkan tas barunya kepada ibu-ibu tetangga yang dulu sering ia hindari karena takut ditagih uang arisan. Iya, Bu Tejo, Rangga itu memang anak berbakti. Begitu dapat warisan, langsung ibunya dibelikan tas branded. Bukan seperti menantu saya yang dulu, si Indira itu, boro-boro tas, membelikan daster saja tidak pernah. Suasana terasa sempurna bagi Rangga. Ia merasa dunia kini berada di bawah kakinya. Ia telah menyingkirkan istri yang dianggapnya pembawa sial, dan kini ia memiliki uang serta wanita cantik. Apalagi yang kurang? Namun, di tengah euforia itu, seorang pria berseragam rapi dengan tanda pengenal, manajer keuangan hotel, menghampiri Rangga. Wajah pria itu sopan, namun tatapannya tegas. Maaf mengganggu, Pak Rangga, bisik manajer itu pelan. Ada apa? Jangan ganggu saya dulu, saya sedang menyambut tamu VIP. Jawab Rangga agak ketus. Maaf Pak, tapi sesuai prosedur manajemen, karena ini pemesanan dadakan kategori VIP, pelunasan pembayaran sewa gedung dan catering sebesar 500 juta rupiah harus diselesaikan sebelum pukul 19. Sekarang sudah pukul 18.55. Rangga mendengus meremehkan. Halah, cuma 500 juta. Kirain apa? Mana mesin EDC-nya? Saya gesek sekarang. Jangan bikin malu saya di depan tamu. Manajer itu memberi isyarat kepada stafnya yang membawa mesin pembayaran nirkabel. Dengan gaya sombong, Rangga mengeluarkan kartu debit platinum, kartu yang sama yang kemarin ia lempar ke wajah Indira. Kartu itu terhubung langsung dengan rekening utama tempat uang warisan itu berada. Rangga menyelipkan kartu itu ke mesin dengan gerakan teatrikal. Bella memperhatikan dengan mata berbinar, membayangkan betapa kayanya calon suaminya ini. Silakan PIN-nya, Pak, kata staf hotel. Rangga menekan 6 digit angka dengan percaya diri. Tit, 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 tit. Mesin itu berbunyi bip panjang. Lampu indikatornya berkedip merah. Declinet, reserved, low. Rangga mengernyit. Mesinmu rusak ini. Coba lagi. Staf hotel mencoba mengulang prosesnya. Rangga kembali memasukkan PIN. Declinet, insufficient funds. Kali ini, pesan di layar mesin terbaca jelas oleh manajer hotel. Maaf Pak Rangga, di sini tertulis saldo tidak mencukupi. Sembarangan, bentak Rangga. Suaranya mulai meninggi hingga menarik perhatian beberapa tamu di dekat mereka. Di dalam situ ada 10 miliar. Kamu jangan menghina saya ya. Mesin kalian yang jelek. Sinyalnya pasti jelek. Bella mulai terlihat gelisah. Ia memegang lengan Rangga. Mas, jangan teriak-teriak. Malu dilihat orang. Coba pakai m-banking saja. Transfer langsung. Iya. Tenang saja. Dasar hotel amatir. Gerutu Rangga.
Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Rangga membuka aplikasi perbankan dengan kasar. Di layar utama, widget saldo masih menunjukkan angka 10 miliar rupiah. Rangga langsung menyodorkan layar HP-nya ke wajah manajer hotel. Lihat ini. Matamu rabun ya? Baca ini angka berapa? 10 miliar. Berani-beraninya bilang saldo tidak cukup. Seru Rangga penuh kemenangan. Manajer itu tampak bingung namun tetap tenang. Kalau begitu, silakan dicoba transfer sekarang, Pak. Kami butuh bukti mutasi masuk. Oke, perhatikan baik-baik. Tantang Rangga. Jemarinya menari di layar ponsel. Ia masuk ke menu transfer, memasukkan nomor rekening hotel, dan mengetik nominal 500 juta rupiah. Ia menekan tombol kirim. Aplikasi itu menampilkan lingkaran loading yang berputar-putar. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Lama sekali sinyal di sini, keluh Rangga. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Perasaannya mulai tidak enak. Tiba-tiba, layar ponsel itu berkedip hitam sebentar. Seolah-olah sistemnya melakukan restart paksa. Aplikasi itu tertutup sendiri, lalu terbuka kembali secara otomatis. Proses refresh sistem yang dijelaskan Adrian kemarin malam sedang terjadi. Cace ingatan aplikasi sedang dihapus dan diganti dengan data real-time dari server pusat. Aplikasi terbuka kembali ke halaman beranda. Mata Rangga membelalak. Mulutnya terbuka lebar. Namun tidak ada suara yang keluar. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ponsel mahal itu nyaris terlepas dari genggamannya yang kini gemetar hebat. Di tempat di mana seharusnya tertera angka 10 miliar rupiah, kini hanya ada angka yang sangat menyedihkan. Saldo efektif, 0 rupiah saldo tertahan, Rp 25.000. Ikil. Des Rangga. Suaranya serak. Tidak mungkin. Ia mencoba merefresh layar itu berkali-kali dengan jarinya. Tarik ke bawah. Lepas. Loading. Muncul angka 0. Tarik lagi. Loading. Muncul angka 0. Kenapa, Mas? Tanya Bella. Suaranya mulai terdengar panik dan tajam. Sudah berhasil. Rangga menatap Bella dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Haheng, uangnya hilang. Apa maksudmu hilang? Pekik Bella. Tidak lagi peduli dengan image anggunnya. Ia merampas ponsel dari tangan Rangga dan melihat sendiri layar itu. 0. Kosong. Kamu main-main ya? Teriak Bella histeris. Mana uang 10 miliarnya? Kamu bilang sudah aman. Tadi ada. Sumpah tadi ada. Rangga mulai panik total. Ia berteriak pada manajer hotel. Kalian meretas HP saya ya? Kalian mencuri uang saya? Keributan itu seketika menghentikan aktivitas di ballroom. Musik piano yang mengalun lembut berhenti mendadak. Semua mata tertuju pada kerumunan di pintu masuk. Bu Sari yang sedang makan kue tar tersedak dan buru-buru berlari menghampiri anaknya. Ada apa ini Rangga? Kenapa ribut-ribut? Tanya Bu Sari. Uangnya hilang, Bu. 10 miliar hilang tiba-tiba. Rangga menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Manajer hotel kini kehilangan kesabarannya. Pak Rangga, jika Bapak tidak bisa membayar dalam 5 menit, kami terpaksa membatalkan acara ini, mematikan lampu, dan meminta keamanan untuk mengawal Bapak keluar karena telah melakukan pemesanan fiktif. Tunggu sebentar. Saya akan telepon bank. Rangga berusaha menekan nomor call center dengan tangan gemetar, tapi jemarinya terlalu licin oleh keringat dingin. Di tengah kekacauan mental yang dialami Rangga, di mana ia merasa dunianya runtuh namun otaknya menolak percaya, sebuah suara tepuk tangan yang tenang dan berirama terdengar dari arah pintu masuk VIP. Prok, prok, prok. Semua orang menoleh ke sumber suara. Di ambang pintu masuk VIP yang terhubung langsung dengan lounge eksekutif, berdirilah seorang wanita. Cahaya lampu sorot seolah-olah tahu kemana harus mengarah. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan. Potongan sederhana namun memancarkan aura kemewahan yang tidak bisa dibeli di pasar Tanah Abang. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dirias natural namun tegas. Butuh beberapa detik bagi Rangga untuk mengenali sosok itu. Indira? Gumam Rangga tak percaya. Itu memang Indira. Tapi bukan Indira yang kemarin memakai das terlusuh dan bau bawang. Ini adalah Indira sang pewaris tunggal, yang aura kekuasaannya membuat Bella yang memakai gaun payet norak terlihat seperti badut sirkus. Di belakang Indira, Adrian berjalan tegap sambil membawa sebuah tablet, diikuti oleh 2 orang pengawal berbadan tegap. Indira berjalan perlahan membelah kerumunan tamu. Orang-orang secara naluriah menepi, memberi jalan seolah ia adalah ratu yang sedang melakukan inspeksi. Kau! Rangga menunjuk Indira dengan telunjuk gemetar. Kau pasti pelakunya. Kau yang meretas rekeningku kan? Dasar wanita ular. Kembalikan uangku. Rangga hendak menerjang maju, namun 2 pengawal Indira dengan sigap menahan tubuhnya. Rangga meronta-ronta seperti orang gila. Tenanglah, mantan suamiku, ucap Indira.
Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di seluruh ruangan yang hening itu. Ia tersenyum, namun matanya sedingin es di kutub utara. Aku tidak meretas apapun, dan aku tidak mengambil uangmu. Bagaimana aku bisa mengambil sesuatu yang tidak pernah menjadi milikmu? Omong kosong. Itu warisan Paman Burhan, teriak Rangga. Indira tertawa kecil. Tawa yang renyah namun menyakitkan. Ia memberi isyarat pada Adrian. Adrian, tolong berikan edukasi sedikit pada tuan rumah kita yang malang ini. Adrian mengangguk. Ia menyambungkan tabletnya ke sistem audiovisual ballroom. Dalam sekejap, layar proyektor raksasa di panggung utama, yang seharusnya menampilkan foto prewedding Rangga dan Bella, kini berubah tampilan. Layar itu menampilkan diagram aliran dana yang sangat jelas. Hadirin sekalian, Adrian berbicara menggunakan mikrofon, layaknya sedang presentasi bisnis. Apa yang dilihat saudara Rangga di ponselnya adalah fitur mirroring dari rekening utama klien kami, Ibu Indira. Uang 10 miliar itu memang ada, tapi itu adalah dana operasional perusahaan Ibu Indira yang dipinjamkan, tampilannya ke akun saudara Rangga. Grafik di layar bergerak, menunjukkan uang 10 miliar rupiah masuk dari rekening Indira ke dompet virtual Rangga, lalu ditarik kembali ke rekening Indira tepat pukul 18 tadi. Paman Burhan yang kamu banggakan itu, lanjut Indira, melangkah mendekati Rangga yang kini lemas. Sudah meninggal 10 tahun lalu sebagai buruh tani yang jujur. Dia tidak punya warisan. Surat dari firma hukum itu? Aku yang membuatnya. Ka, kamu menjebakku. Rangga ternganga. Wajahnya merah padam antara malu dan marah. Aku tidak menjebakmu, Rangga. Aku mengujimu. Jawab Indira tajam. Aku memberimu ilusi kekayaan untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Dan hasilnya? Kamu menceraikan istri yang menemanimu dari nol, mengusirku demi wanita yang hanya mencintai dompetmu, dan menghina ibuku. Bella yang berdiri di samping Rangga tampak seperti orang linglung. Dia menatap layar proyektor, lalu menatap Indira, lalu menatap Rangga. Jadi, uang itu bohong? Tanya Bella lirih. Sangat bohong, Mbak Bella. Jawab Indira ramah namun menusuk. Sama bohongnya seperti cintamu pada Rangga, kan? Tapi. Rangga masih berusaha menyangkal kenyataan. Rumah itu masih milikku. Sertifikatnya atas namaku. Aku masih punya aset. Indira menggeleng perlahan, seolah sedang menghadapi anak kecil yang bebal. Adrian, slide selanjutnya. Layar proyektor berubah lagi. Kali ini menampilkan sebuah dokumen digital dengan tanda tangan Rangga di atas materai. Dokumen yang ditandatangani Rangga sambil main game beberapa minggu lalu. Ingat saat aku minta tanda tangan untuk asuransi pendidikan? Tanya Indira. Rangga membelalak. Ia ingat momen itu. Kamu tidak pernah membacanya. Rangga, kebiasaan burukmu itu akhirnya membunuhmu. Jelas Indira. Itu adalah surat pernyataan pengakuan utang dan penyerahan aset. Di situ tertulis bahwa karena kamu menggunakan uang pribadiku sebesar 200 juta untuk berjudi. Ya, aku punya buktinya. Maka kamu menyerahkan rumah dan segala isinya kepadaku sebagai pelunasan. Terdengar suara pekikan kaget dari para tamu. Bisik-bisik mulai terdengar riuh. Dia berjudi. Wah, ternyata istrinya yang kaya. Kasihan sekali Bu Sari, punya anak bodoh begitu. Indira melangkah lebih dekat lagi hingga ia bisa mencium bau keringat ketakutan dari tubuh Rangga. Jadi secara hukum, Rangga, rumah yang kamu sebut, istanamu, itu sekarang adalah milikku. Mobil yang kamu gadaikan BPKB-nya diam-diam? Aku sudah menebusnya. Jadi itu juga milikku. Dan uang di rekeningmu? Itu sudah kembali padaku. Indira mencondongkan tubuhnya, berbisik tepat di telinga Rangga. Kamu sekarang berdiri di sini, mengenakan jas yang belum lunas, memesan gedung yang tidak bisa kamu bayar, dengan saldo 0 rupiah, dan utang pesta ini, 500 juta. Selamat menikmati kemiskinanmu yang sesungguhnya. Rangga jatuh terduduk di lantai. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dunianya berputar. Ia menatap ibunya, Bu Sari, yang kini memegangi dadanya dengan napas tersengal-sengal. Tidak percaya bahwa kebanggaannya ternyata hanya sebuah lelucon. Dan untuk kamu, Bella. Indira menoleh ke arah wanita berbaju merah itu. Silakan ambil pria ini. Kalian pasangan yang serasi. Sama-sama menyukai uang, tapi sayangnya, uang tidak menyukai kalian. Bella menatap Rangga yang bersimpuh di lantai seperti pecundang. Wajah Bella memerah karena marah dan malu. Ia merasa tertipu mentah-mentah. Impiannya tentang liburan ke Paris dan tas Hermes musnah dalam hitungan detik. Dasar penipu, teriak Bella. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rangga. Bukan dari Indira, tapi dari Bella. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang punya 10 miliar. Ternyata kamu cuma sampah. Maki Bella. Ia melepas cincin pertunangan murah di jarinya dan melemparnya ke wajah Rangga. Kita putus.
Jangan pernah cari aku lagi. Bella mengangkat gaunnya dan berlari keluar ruangan sambil menangis histeris, menabrak beberapa pelayan yang membawa nampan minuman. Kini tinggal Rangga sendirian di tengah lantai dansa, menjadi tontonan ratusan pasang mata yang menatapnya dengan jijik dan kasihan. Manajer hotel kembali mendekat. Kali ini didampingi dua petugas keamanan berseragam safari. Pak Rangga, kata manajer itu dingin. Karena transaksi gagal dan acara sudah terlanjur memblokir venue, Bapak harus ikut kami ke kantor untuk menandatangani surat utang. Jika tidak bisa melunasi malam ini, kami akan memanggil polisi atas dugaan penipuan. Rangga menatap Indira dengan tatapan memohon. Air mata mulai mengalir di pipinya. Indira, tolong aku, kita kan suami istri, tolong bayarin dulu, nanti aku ganti, aku janji akan berubah. Indira menatap Rangga dari atas ke bawah. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa kasihan. Hanya ada rasa lega karena beban berat telah terangkat dari pundaknya. Maaf, Pak, jawab Indira formal. Saya bukan istri Bapak. Saya sudah ditalak 3 kemarin sore. Dan uang 1 juta yang Bapak berikan sebagai pesangon, sudah saya sumbangkan ke panti asuhan. Jadi saya rasa urusan kita sudah selesai. Indira membalikkan badan, kibasan gaunnya mengenai lutut Rangga. Ia berjalan pergi meninggalkan kekacauan itu dengan langkah ringan, diikuti Adrian yang tersenyum puas. Di belakang mereka, terdengar suara raungan tangis Busari yang akhirnya pingsan, dan teriakan Rangga yang diseret oleh petugas keamanan. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan, bukan karena pestanya, tapi karena pelajaran brutal tentang karma. Malam jahanam di hotel mewah itu akhirnya berlalu, namun mimpi buruk Rangga baru saja dimulai. Setelah melalui negosiasi yang alot dan memalukan di kantor manajemen hotel, Rangga akhirnya dilepaskan sementara dengan jaminan KTP dan penahanan mobilnya, yang ternyata BPKB-nya sudah ditebus dan dipegang Indira. Sehingga Rangga semakin terjerat masalah hukum penggelapan aset jika tidak segera melunasi utang catering sebesar 500 juta rupiah dalam waktu 24 jam. Rangga pulang ke rumah, atau tempat yang masih ia anggap rumah, dengan menumpang taksi online yang ia bayar menggunakan sisa uang receh di saku celananya. Di sampingnya, Busari terus meratap, menyalahkan nasib, menyalahkan Bella, dan tentu saja menyalahkan Indira, tanpa sadar bahwa keserakahan dirinya lah yang turut andil dalam kehancuran ini. Matahari pagi baru saja terbit menyinari kompleks perumahan elit tempat mereka tinggal. Biasanya, Rangga akan bangun siang dan menikmati kopi di teras sambil memandangi mobilnya. Namun pagi ini, ia turun dari taksi dengan wajah kusut, mata bengkak, dan tuxedo mahal yang sudah lecek. Saat Rangga hendak membuka gerbang rumahnya yang megah, kuncinya macet. Ia mencoba memutar kunci itu berkali-kali dengan kasar. Sialan! Rusak lagi! Umpat Rangga sambil menendang pagar besi itu. Kenapa, Rangga? Tidak bisa dibuka? Tanya Busari panik. Ibu mau masuk, mau istirahat. Kepala ibu pusing sekali. Tiba-tiba, gerbang itu terbuka secara otomatis dari dalam. Namun bukan karena kunci Rangga berhasil, melainkan karena ada yang menekan tombol remote dari dalam rumah. Pemandangan di halaman rumah membuat lutut Rangga lemas seketika. Di halaman yang luas itu, terparkir sebuah truk besar bertuliskan, jasa pindahan. Beberapa orang berseragam biru sedang sibuk mengangkut sofa kulit Italia kesayangan Rangga, televisi layar datar 60 inci, hingga koleksi jam tangan mahalnya ke dalam bak truk. Dan di teras, duduk santai sambil menyesap teh hangat, adalah Indira. Ia mengenakan pakaian kasual namun berkelas, tampak segar bugar seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Di sampingnya berdiri 2 orang petugas kepolisian dan Pak RT setempat yang tampak serba salah. Apa-apaan ini? Teriak Rangga, berlari masuk ke halaman. Maling! Pak polisi! Tangkap mereka. Mereka mencuri barang-barang saya. Indira meletakkan cangkir tehnya perlahan. Ia menatap Rangga dengan tatapan datar. Selamat pagi, Rangga. Tepat waktu sekali kamu datang. Aku baru saja mau menyuruh orang membuang sisa barang-barang pribadimu ke tempat sampah. Ini rumahku. Ini barang-barangku. Rangga berteriak histeris, mencoba menghalangi petugas angkut yang membawa lukisan abstrak mahal. Jangan bawa itu. Itu investasiku. Salah satu polisi melangkah maju, menghalangi Rangga. Maaf, Pak Rangga, mohon tenang. Kami di sini untuk mengawasi eksekusi pengosongan rumah berdasarkan akta notaris yang sah. Akta apa? Saya tidak pernah jual rumah ini, bantah Rangga. Adrian muncul dari dalam rumah membawa sebuah map. Bukan jual beli, Rangga, tapi eksekusi sita jaminan. Ingat surat yang kau tanda tangani? Karena kau gagal melunasi utang judi dan penggunaan dana perusahaan Indira secara ilegal, maka sesuai klausul perjanjian, seluruh aset yang terdaftar atas namamu otomatis beralih kepemilikan kepada Indira sebagai ganti rugi. Rangga terdiam. Mulutnya menganga. Ia menoleh ke arah Busari yang kini terduduk lemas di lantai teras. Jadi, kita diusir? Tanya Busari dengan suara bergetar.
Indira, tega kamu sama ibu? Ibu ini orang tua. Indira bangkit dari kursinya, berjalan mendekati mantan mertuanya itu. Tidak ada lagi ketakutan atau rasa hormat buta di matanya. Ibu bertanya soal tega. Tanya Indira pelan namun tajam. Di mana hati nurani ibu saat anak ibu mengusir saya hanya dengan bekal 1 juta rupiah? Di mana suara ibu saat Bella menghina saya di ruang tamu ini? Ibu justru tertawa dan makan nastar, kan? Suara keributan itu memancing perhatian para tetangga. Satu persatu warga kompleks mulai keluar rumah. Bu Tejo, Bu RW, dan tetangga lain yang selama ini sering mendengar Bu Sari menyombongkan diri, kini berkumpul di depan pagar. Mereka berbisik-bisik. Beberapa bahkan terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel. Lihat itu. Bu Sari yang katanya anaknya dapat warisan 10 miliar. Kok malah diangkut barangnya? Katanya itu semua bohong. Jeng. Ternyata selama ini yang kaya itu istrinya, si Indira. Walah, malu banget ya. Sudah sombong, ternyata zong. Makanya, jangan jahat sama menantu. Bisik-bisik tetangga itu terdengar jelas di telinga Rangga dan Bu Sari, bagaikan ribuan jarum yang menusuk kulit. Inilah penghakiman publik yang sesungguhnya. Harga diri mereka ditelanjangi di depan orang-orang yang selama ini ingin mereka kagumi. Indira. Rangga mencoba memelas. Air matanya mulai menetes. Aku mohon, beri kami waktu. Setidaknya biarkan kami tinggal di sini sampai aku dapat kerjaan. Kami tidak punya tempat tujuan. Indira menatap Rangga, lalu melirik jam tangannya. Aku memberimu waktu 10 menit untuk mengemasi baju-baju kalian. Hanya baju. Tidak boleh bawa barang berharga. Indira kemudian merogoh tasnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih. Dan karena aku masih punya sedikit belas kasihan, ini untukmu. Rangga menerima amplop itu dengan tangan gemetar, berharap isinya cek atau uang tunai dalam jumlah besar. Ia membukanya dengan cepat. Isinya adalah uang tunai pecahan 50 ribuan. Totalnya 1 juta rupiah. Persis sama dengan jumlah yang dilempar Rangga ke wajah Indira 2 hari lalu. 1 juta rupiah, ucap Indira dingin, mengembalikan kalimat yang pernah Rangga ucapkan. Cukup untuk sewa kos-kosan kumuh sebulan dan makan mie instan. Sekarang, angkat kaki dari istanaku. Sekarang. Indira, jangan begini. Bu Sari mencoba memegang kaki Indira. Jangan sentuh saya. Indira mundur selangkah. Pak polisi, tolong pastikan mereka keluar dari halaman rumah saya dalam 10 menit. Saya mau rumah ini disterilkan dari virus kemiskinan moral. Rangga menatap uang 1 juta di tangannya, lalu menatap rumah megah yang dulu ia banggakan. Rasa sesal yang amat sangat menghantam dadanya hingga sesak. Ia baru sadar, istana, itu tidak pernah menjadi miliknya. Istana itu adalah hati Indira, dan dia telah menghancurkannya sendiri. Di bawah tatapan mencemooh para tetangga dan pengawasan polisi, Rangga memapah ibunya yang menangis meraung-raung, berjalan keluar dari gerbang rumah dengan menyeret 2 koper berisi baju bekas. Gerbang besi hitam itu tertutup perlahan di belakang mereka dengan suara dentang yang keras dan final. Rangga berdiri di trotoar panas, jatuh miskin, terlilit utang hotel, dan tanpa harga diri. 1 tahun kemudian, langit Jakarta tampak cerah hari itu, seolah turut merayakan kesuksesan yang sedang dirayakan di sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Di ballroom Hotel Bintang 5, hotel yang berbeda dengan tempat kejadian memalukan setahun lalu, ratusan wartawan dan pebisnis berkumpul. Layar raksasa di panggung menampilkan tulisan besar. Peluncuran aplikasi Financial Tech, Indira Group. Seorang wanita naik ke atas panggung diiringi tepuk tangan meriah. Indira tampak jauh lebih muda dan bercahaya dibanding setahun lalu. Ia mengenakan setelan bisnis modern berwarna pastel. Rambutnya dipotong pendek sebahu memberikan kesan dinamis dan tegas. Tidak ada lagi jejak istri yang tertindas. Yang ada hanyalah sosok CEO wanita yang inspiratif. Terima kasih, ucap Indira di depan podium. Suaranya tenang dan penuh percaya diri. Aplikasi ini saya dedikasikan untuk setiap orang yang ingin belajar mengelola keuangan dengan bijak. Karena saya belajar dari pengalaman pribadi, bahwa uang tanpa literasi dan integritas hanyalah ilusi yang bisa menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Tepuk tangan kembali membahana. Di barisan depan, Adrian bertepuk tangan paling keras. Pria itu kini bukan hanya sekadar pengacara, tetapi juga partner bisnis dan mungkin lebih dari itu, terlihat dari tatapan hangat yang ia berikan pada Indira. Sementara itu, jauh di bawah sana, di sebuah warung Tegal, warteg, pinggir jalan yang panas dan berdebu, seorang pria kurus kering sedang duduk menghadap televisi tabung kecil yang tergantung di pojok ruangan. Pria itu mengenakan seragam cleaning service berwarna oranye yang kusam. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya. Rambutnya yang dulu tertata rapi dengan pomade mahal, kini agak gondrong dan kusam. Itu adalah Rangga. Rangga sedang menyuapkan nasi dengan lauk tempe orek ketika ia melihat wajah Indira muncul di layar televisi berita siang.
Sendok di tangannya terhenti di udara. Ia menatap layar itu tanpa berkedip. Wanita di layar itu terlihat begitu cantik, begitu agung, begitu tak terjangkau. Wah, hebat ya ibu itu, komentar pemilik warteg sambil mengelap meja. Masih muda, cantik, kaya raya, dermawan lagi. Katanya dia baru nyumbang miliaran buat panti asuhan. Siapa tuh namanya? Bu Indira ya? Rangga menelan ludah yang terasa pahit. Tenggorokannya tercekat. Iya, Indira. Bisik Rangga parau. Kenal, Mas? Tanya pemilik warteg iseng. Rangga tersenyum kecut. Senyum yang penuh dengan kepedihan. Dulu, saya pernah jadi orang paling beruntung yang memilikinya. Tapi saya buang berlian itu demi memungut batu kali. Halah, Mas ini ngelindur. Makan aja yang abis, biar kuatnya punya. Ledek si pemilik warteg. Rangga kembali menunduk, menatap nasi piringnya. Hidupnya hancur lebur setahun terakhir ini. Setelah diusir, ia dikejar-kejar pihak hotel dan vendor pesta. Ia harus bekerja serabutan apa saja untuk menyicil utang yang tak kunjung lunas. Bu Sari jatuh sakit-sakitan dan kini tinggal di petakan kontrakan sempit bersamanya. Setiap hari hanya bisa mengeluh dan memaki nasib. Bella, kabar terakhir yang Rangga dengar, wanita itu tertangkap polisi karena kasus penipuan arisan online bodong demi menutupi gaya hidupnya. Ponsel butut Rangga di saku celananya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Tagihan pinjaman Anda jatuh tempo hari ini. Segera lunasi atau kami datang ke tempat kerja Anda. Rangga menghela napas panjang. Inilah hidupnya sekarang. Sebuah siklus penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Ia melihat ke layar TV sekali lagi, tepat saat Indira tersenyum ke arah kamera, seolah sedang menatap matanya. Rangga teringat kata-kata terakhirnya pada Indira dulu. Kalian pikir aku akan diam saja? Sudah kupalsukan uang itu dan kutarik habis. Ternyata, alam semesta punya cara kerja yang unik. Uang itu memang ditarik habis, tapi bukan oleh Rangga. Karma telah menarik habis segala kebahagiaan, harga diri, dan masa depan Rangga, menyisakan penyesalan yang tak akan pernah ada ujungnya. Rangga meletakkan uang Rp10.000 yang lecek di meja warteg, lalu berjalan keluar menuju Panas Terik Jakarta, kembali memegang sapu lidi untuk membersihkan sampah jalanan, sebuah pekerjaan yang ironis bagi seseorang yang dulu menganggap istrinya sebagai sampah. Di atas sana, di gedung tinggi itu, Indira memandang keluar jendela kaca, menatap kota Jakarta yang luas. Ia merasa damai. Dendamnya sudah tuntas, masa lalunya sudah terkubur, dan masa depannya terbentang luas secerah langit biru hari ini. 6 bulan setelah pertemuan tak sengaja di warteg itu, kehidupan Rangga bukannya membaik, malah semakin terperosok ke dalam lubang kesengsaraan yang ia gali sendiri. Uang gaji sebagai petugas kebersihan, yang sering dipotong karena ia sering melamun saat bekerja, tidak pernah cukup untuk menutupi biaya hidup dan utang-utang lamanya yang berbunga. Siang itu, langit Jakarta mendung gelap, seolah mengerti perasaan Rangga. Di lorong rumah sakit umum daerah yang sesak dan bau obat-obatan, Rangga duduk di bangku tunggu kayu yang keras. Wajahnya kusut, seragam oranyenya kotor oleh debu jalanan. Di dalam ruang rawat kelas 3 yang pengap, Bu Sari terbaring lemah. Komplikasi penyakit jantung dan diabetes akibat gaya hidup tidak sehat dan stres berkepanjangan membuat kondisinya kritis. Dokter baru saja memberikan ultimatum, Bu Sari harus segera menjalani prosedur pemasangan ring jantung, atau nyawanya tidak akan tertolong. Biayanya, Rp30 juta. Bagi Rangga yang dulu, 30 juta adalah uang kecil yang bisa ia habiskan untuk mentraktir teman-temannya di klub malam. Tapi bagi Rangga yang sekarang, 30 juta adalah angka astronomi yang mustahil dicapai. BPJS-nya menunggak, dan tidak ada saudara yang mau meminjamkan uang karena tahu tabiat buruk mereka. Mas Rangga, panggil seorang perawat dengan nada datar. Administrasi menanyakan uang muka tindakan. Kalau sampai jam 12 siang ini tidak ada pembayaran, kami tidak bisa menjadwalkan operasi. Rangga mengacak-acak rambutnya yang kusam. Tolong kasih waktu sebentar lagi. Sus, saya sedang usahakan. Perawat itu hanya mengangguk singkat lalu pergi. Rangga merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel bututnya. Ia menatap satu nomor kontak yang sudah lama tidak ia hubungi, nomor yang sebenarnya sudah diblokir, tapi ia hafal di luar kepala. Nomor Indira. Namun, harga dirinya yang tersisa menahannya. Bagaimana mungkin ia meminta tolong pada wanita yang pernah ia usir? Tiba-tiba, mata Rangga tertuju pada sebuah poster yang tertempel di dinding rumah sakit. Poster itu menampilkan wajah wanita yang sangat ia kenal, sedang tersenyum ramah sambil memegang tangan seorang anak yatim. Yayasan Indira Peduli Bantuan Kemanusiaan untuk Kaum Duafa dan Pasien Kurang Mampu. Alamat kantor, Gedung Wirya Tower, LT1. Jantung Rangga berdegup kencang. Ia tahu ini memalukan. Ia tahu ini menjijikan. Tapi nyawa ibunya sedang di ujung tanduk. Dengan langkah gemetar, Rangga bangkit. Ia akan melakukan hal yang paling ia benci seumur hidupnya,
mengemis kepada mantan istrinya. 1 jam kemudian, Rangga sampai di lobi gedung Wirya Tower. Ia sempat dihadang satpam karena penampilannya yang kumuh. Namun setelah memohon-mohon dan menunjukkan surat keterangan miskin dari RT, ia diizinkan masuk ke area pelayanan yayasan. Antrean di sana cukup panjang. Rangga duduk di antara para pemohon bantuan lainnya. Ada janda tua, ada buruh bangunan yang kakinya patah, ada korban kebakaran. Rangga merasa kerdil. Dulu dia masuk ke gedung mewah sebagai bos yang sombong. Sekarang dia masuk sebagai pengemis. Nomor antrean 45. Panggil petugas. Rangga maju ke meja administrasi. Staf yayasan memeriksa berkas-berkas medis Bu Sari. Kasusnya urgentia, Pak, kata staf itu. Tapi untuk pencairan dana di atas 20 juta secara tunai dan cepat, harus ada persetujuan langsung dari ketua yayasan yang kebetulan sedang inspeksi di sini. Tolong, Mbak, ibu saya sekarat. Suara Rangga parau, hampir menangis. Baik, tunggu sebentar. Ibu ketua sedang ada di ruangan kaca itu. Staf itu menunjuk sebuah ruangan berdinding kaca transparan di sudut lobi. Rangga menoleh. Di sana, Indira sedang berdiri, tampak anggun dengan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam. Ia sedang berdiskusi dengan Adrian. Rangga melihat tawa lepas di wajah Indira, tawa yang dulu pernah menjadi miliknya, tapi ia padamkan dengan air mata. Staf itu masuk ruangan, berbicara pada Indira sambil menunjuk ke arah Rangga. Indira menoleh. Tatapan mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Rangga menunduk, tidak berani menatap mata itu. Ia melihat Indira mengatakan sesuatu pada Adrian, lalu memberi isyarat agar Rangga masuk. Rangga melangkah masuk ruangan ber-AC dingin itu. Kakinya terasa berat seperti dipasungi beton. Bau parfum ruangan ini mengingatkannya pada kehidupan lamanya. Selamat siang. Sapa Indira. Suaranya tenang, profesional, tanpa nada dendam maupun kerinduan. Selamat siang, Bu Indira. Jawab Rangga terbata-bata. Ia tidak berani memanggil, Dek, atau, Sayang, lagi. Saya sudah lihat berkasnya. Ibu Sari sakit jantung, kata Indira sambil membaca map di tangannya. Dan kamu butuh 30 juta untuk operasi hari ini. Iya, tolong. Indira. Maksud saya, Bu Indira. Rangga berlutut secara tiba-tiba. Air matanya tumpah. Saya tahu saya bajingan. Saya tahu saya sampah. Kamu boleh hina saya. Kamu boleh ludahi saya. Tapi tolong selamatkan ibu. Cuma ibu yang saya punya sekarang. Adrian hendak maju untuk menegur Rangga. Tapi Indira mengangkat tangan, menahannya. Indira menatap mantan suaminya yang bersimpuh di kakinya. Pria yang dulu melempar kartu ATM ke wajahnya, kini mencium lantai tempatnya berdiri. Apakah Indira merasa puas? Rasa puas itu sudah lewat. Yang ia rasakan sekarang hanyalah rasa iba, seperti melihat kucing liar yang terluka. Bangun, Rangga. Perintah Indira. Di sini bukan tempat drama sinetron. Rangga berdiri perlahan, mengusap air matanya dengan lengan baju yang kotor. Indira mengambil pulpen, lalu menandatangani lembar persetujuan pencairan dana. Yayasan ini dibuat untuk membantu orang yang tidak mampu. Berdasarkan data yang diverifikasi staf saya, kamu memenuhi kriteria sebagai kaum duafa. Miskin, tidak punya aset, dan penghasilan di bawah standar. Ucap Indira menusuk, tapi itu adalah fakta, bukan hinaan. Indira menyerahkan kertas itu ke Rangga. Bawa ini ke kasir depan. Rumah sakit akan langsung kami bayar via transfer perusahaan. Rangga menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Indira. Terima kasih banyak. Aku janji akan ganti uang ini suatu hari nanti. Aku akan kerja keras. Indira menatap Rangga tajam. Tidak perlu diganti. Anggap saja ini zakat penghasilanku. Dan satu lagi, Rangga. Ya. Jangan pernah berpikir aku melakukan ini karena aku masih peduli padamu atau ibumu secara pribadi. Aku melakukan ini karena prinsip kemanusiaan. Jika orang asing yang datang dengan kondisi ibumu, aku akan melakukan hal yang sama, tegas Indira. Jadi, setelah kamu keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali lagi. Jangan pernah menghubungi aku lagi. Jatah, kebaikan masa lalu, MU sudah habis detik ini. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Indira menegaskan bahwa Rangga baginya kini tak lebih dari sekadar orang asing yang butuh bantuan. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya ketidakpedulian yang mutlak. Baik, aku mengerti, bisik Rangga. Rangga berbalik badan, berjalan keluar ruangan sambil mendekap kertas persetujuan itu. Di belakangnya, ia mendengar Adrian berkata pada Indira, "Kamu terlalu baik." Dan ia mendengar jawaban Indira, "Bukan baik, Adrian. Aku hanya ingin memastikan tidak ada utang karma yang tersisa. Sekarang, aku benar-benar bebas."
Rangga keluar dari gedung pencakar langit itu kembali ke jalanan yang panas. Ia menyelamatkan nyawa ibunya hari ini, tapi ia juga baru saja mengubur sisa-sisa harapan konyolnya bahwa Indira mungkin masih punya perasaan padanya. Pintu masa lalu sudah tertutup rapat dan dikunci ganda. 2 tahun berlalu sejak kejadian di yayasan. Roda kehidupan terus berputar. Bagi Rangga, putarannya terasa lambat dan berkarat. Ibunya, Bu Sari, berhasil selamat dari operasi jantung waktu itu, namun kondisinya tidak pernah benar-benar pulih. Bu Sari menjadi lumpuh sebagian karena stroke ringan dan kini hanya bisa berbaring di tempat tidur kontrakan sempit mereka. Hari-hari Rangga habis untuk bekerja sebagai buruh angkut di pasar induk pada dini hari, dan merawat ibunya di siang hari. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi mimpi muluk-muluk. Rangga belajar arti, 1 juta rupiah, dengan cara yang paling keras. Sekarang, bisa makan nasi dengan telur dadar saja sudah menjadi kemewahan baginya. Kesombongannya telah habis dikikis oleh kerasnya aspal kehidupan. Sementara itu, di sebuah resort privat di tepi pantai Bali, suasana yang sangat berbeda sedang berlangsung. Matahari terbenam mewarnai langit dengan semburat ungu dan oranye. Deburan ombak menjadi musik latar yang syahdu. Di atas altar pasir putih yang dihiasi ribuan bunga mawar putih, Indira berdiri cantik jelita. Gaun pengantinnya sederhana namun elegan, dirancang oleh desainer ternama, membalut tubuhnya dengan sempurna. Di hadapannya, Adrian berdiri gagah dengan jas linen berwarna krem, menatap Indira dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan pernikahan mewah yang dipamerkan demi gengsi seperti rencana Rangga dan Bella dulu. Ini adalah pernikahan intimate, hanya dihadiri keluarga dekat, sahabat, dan rekan kerja setia. Tidak ada kamera wartawan, tidak ada live streaming untuk pamer. Hanya kehangatan yang nyata. Saya, Adrian Pradana, menerima Indira Larasati sebagai istri saya. Ucap Adrian lantang. Suaranya bergetar penuh emosi. Indira tersenyum. Air mata bahagia menetes di pipinya. Ia teringat perjalanan panjangnya. Dari istri yang dikhianati, wanita yang direndahkan, bangkit menjadi pengusaha, hingga akhirnya menemukan pria yang mencintainya bukan karena saldonya, tapi karena jiwanya. Saya, Indira Larasati, menerima Adrian Pradana sebagai suami saya. Saat cincin disematkan, tepuk tangan riuh memecah keheningan pantai. Orang tua Indira, yang dulu sempat kecewa karena Indira memilih Rangga, kini tersenyum lebar, memeluk menantu baru mereka yang mereka tahu akan menjaga putri mereka dengan nyawa. Jauh di Jakarta, di sebuah warung kopi pinggir pasar yang memutar siaran televisi berita hiburan, Rangga sedang istirahat sejenak setelah memanggul berkarung-karung beras. Punggungnya pegal linu, tangannya kasar dan kapalan. Di layar TV kecil itu, tayangan selingan berita menampilkan sekilas liputan eksklusif. Pernikahan tertutup CEO Indira Group dengan pengacara ternama. Rangga melihat cuplikan video dari kejauhan, diambil oleh paparazzi. Ia melihat senyum Indira. Senyum yang sangat lepas. Senyum yang tidak pernah Rangga lihat selama 3 tahun pernikahan mereka dulu karena Rangga terlalu sibuk membuat Indira menangis. Rekan sesama kuli panggul menyenggol lengan Rangga. Wih, cantik bener ya pengantinnya. Enggak, suaminya juga gagah. Orang kaya MAH beda auranya. Komentar temannya sambil menyeruput kopi. Rangga menatap layar itu lama. Anehnya, tidak ada lagi rasa iri atau cemburu yang membakar dadanya. Rasa perih itu sudah hilang, digantikan oleh penerimaan yang tulus. Iya, jawab Rangga pelan. Dia memang pantas bahagia. Lu kenal? Tanya temannya iseng. Rangga tersenyum tipis. Ia mengambil gorengan dingin di piring. Enggak, cuma pernah lihat di mimpi. Jawab Rangga berbohong. Ia sadar, mengakui bahwa wanita sukses di TV itu adalah mantan istrinya hanya akan membuatnya terlihat seperti pembohong gila di mata